Buku itu saya pikir adalah sesuatu yang netral, bisa positif, bisa negatif, bisa baik, bisa buruk. Komik bisa baik, bisa buruk. Saya punya kawan yang dia tercerahkan bukan gara-gara baca buku filsafat. Dia tercerahkan gara-gara baca buku ternak lele. Dia jadi tajir melintir kaya raya dan kemudian bikin sekolah, bikin apa segala rupa yang memberikan kemanfaatan. Hanya gara-gara dari fakir miskin jadi jualan lele gitu. Kan seperti itu ya. Artinya ya sebagaimana tools apapun yang lain ya, buku bisa jadi sesuatu yang baik, bisa jadi sesuatu yang buruk, akhirnya baliknya tergantung ke kita lagi. Tapi tadi Pak Guru sempat mention tentang larangan dari orang-orang sekitar. Kalau baca buku ini nanti sesat, baca buku itu nanti murtad. Nah, kenapa sih cenderung orang punya ketakutan-ketakutan seperti itu? Orang hidup dalam sebuah masyarakat, dan masyarakat itu memiliki tradisi, memiliki budaya. Ketika sebuah masyarakat itu merasa terancam atas budaya yang lain, dia akhirnya memunculkan resistensi terhadap budaya yang lain, terhadap sesuatu yang di luar budaya masyarakat itu. Gitu. Jadi di masa lampau ini etnosentrisme ini mewujud pada misalkan norma-norma tentang kabilah, norma-norma tentang suku kita lebih baik daripada suku luar sana, tribalisme itu, bahwa mereka tidak beradab, kita beradab, dan hal yang semacam itu. Nah, di dunia modern, ketika sekarang arus informasi sudah masif, gelombangnya sudah ada di mana-mana, rasa takut itu tetap aja menjadi bagian dari kehidupan kita karena kita adalah makhluk kawanan gitu. Kita secara psikologis adalah makhluk kawanan. Kita takut ada di luar kawanan. Jadi kita harus tetap ada di dalamnya, dan karena tetap ada di dalamnya maka kita tidak boleh melanggar apa yang tidak disukai oleh kawanan kita itu. Jadi memang membutuhkan energi yang sangat besar hanya untuk menunjukkan bahwa kita tuh otonom di luar kawanan. Itu cuman orang yang terlalu gila atau terlalu waras untuk bisa keluar dari kawanan itu. Karena effortnya gede banget berarti effortnya untuk gede. bisa jadi katakanlah berpikir mandiri gitu. Jadi misalkan ketika tadi hati-hati kamu murtad gitu. Pernyataan itu sebenarnya bukan pernyataan karena kita sayang pada orang itu, kamu jangan murtad nanti masuk neraka. Sebenarnya bukan gitu. Cuman gara-gara takut dia keluar dari kelompok kita dan kelompok kita menjadi lebih lemah karena jumlahnya berkurang sedikit gitu. Jadi sekarang kita beragama itu bukan didasarkan pada kasih sayang. Jadi landasan berpikir dakwah yang pertama itu, yang paling awal itu adalah bahwa kami pemilik kebenaran satu-satunya, yang lain salah semua. Dan karena itu, kalau yang lain salah, dia akan masuk neraka. Karena itu, maka kita harus berdakwah untuk ngajak orang itu biar dia tidak celaka, biar dia tidak masuk neraka. Itu pikiran dakwahnya. Nah, sekarang dibalik. Kamu harus masuk ke dalam kelompok saya dan tidak boleh keluar karena kelompok kita sedang terancam dan ketakutan karena kita kalah dalam. Jangan sampai lemah nih kelompok kita kalau kamu berkurang gitu ya. Nah, jadi ya ini perbedaan sudut pandang, perbedaan cara pandang yang pada akhirnya juga membuat kebiasaan-kebiasaan kita, dan akhirnya sekarang toleransi yang melemah, kemudian resistensi kepada budaya dan tradisi yang serta berbeda, agama asing dan sebagainya, itu kan muncul dari rasa takut, inferioritas. Kita ngomongin baca ya, yuk kita baca lagi. Nah, ketakutan-ketakutan itu berpengaruh nggak sih kemudian pada minat baca gitu? Ketika misalnya dari sejak usia dini penuh dengan pagar gitu, jangan baca ini, jangan baca itu, nanti begini, nanti begitu, itu kemudian berpengaruh nggak sih kepada minat baca masyarakat Indonesia gitu katakanlah? Ya tentu saja, makanya yang tadi itu, jadi sekolah-sekolah filsafat zaman dulu itu kan memperdebatkan di Yunani itu. Kalau misalkan kita baca buku tuh faedahnya apa? Jadi di zaman dulu tuh ada 3 sekolah yang menghasilkan pikiran yang berbeda tentang kenapa kita harus berpengetahuan gitu kan. Yang pertama itu misalkan kepercayaan bahwa semakin banyak tahu, semakin banyak masalah-masalah yang bisa kita temukan solusinya. Itu asumsi pertama, bahwa semakin banyak pengetahuan, maka masalah-masalah itu bisa kita selesaikan. Maka rumusnya adalah semakin banyak pengetahuan, semakin baik. Ada misalkan sekolah kedua yang menjelaskan bahwa semakin banyak pengetahuan justru malah membebani pikiran kita. Karena adanya pengetahuan menghasilkan sebuah kesadaran. Dan kesadaran itu bisa aja sesuatu yang negatif gitu. Kalau misalkan kita terlalu banyak tahu tentang global warming misalkan, itu memicu kita untuk bunuh diri. Kalau misalkan ya, jadi ketahuilah apa yang secukupnya perlu kita ketahui. Nah inilah yang kemudian masuk ke kalangan-kalangan agama gitu ya di Eropa abad pertengahan.
Atau misalkan yang kita sebut dewasa ini sebagai stoik gitu kan. Kemudian yang ketiga itu adalah yang skepticism. Jadi emang kalau sudah tahu itu apa, dan siapa yang bisa membuktikan bahwa pengetahuan itu nyata gitu. Iya. Pertanyaan yang paling sederhana yang kemudian populer di kalangan kontinental itu, siapa yang bisa membuktikan bahwa teteh ini tuh ada di sini gitu. Tunjukkan buktinya bahwa teteh ini ada di sini. Mungkin saja dia tidak pernah ada gitu. Nah, dari perdebatan-perdebatan itu, orang-orang barat juga pada akhirnya menghasilkan 3 yang tadi itu. Misalkan orang-orang Amerika Serikat berpikir, saya hanya membaca buku yang penting buat saya. Atau misalkan ada juga orang-orang Eropa, saya membaca sebanyak-banyak buku yang saya mau. Ada juga yang misalkan nanti jadi sufi atau misalkan jadi ini. Emang kalau saya banyak buku, apa yang bisa saya dapatkan dari situ gitu? Apakah saya dapat pencerahan dari situ? Jangan-jangan malah penggelapan gitu. Ya kan akhirnya gitu. Nah, kalau misalkan di Indonesia, ya tadi pertanyaannya adalah saya harus baca buku bukan gara-gara kesadaran, bukan gara-gara apa, tapi gara-gara disuruh sama orang. Termasuk di sekolah, kita baca buku apa, itu ditentukan sama sekolah. Betul. Saya pernah ribut di sekolah, di SMA dulu itu, sama Wakasek kurikulum. Karena pada waktu itu ada jam baca, 15 menit sebelum bel, anak-anak harus sudah baca gitu. Angkatan saya tuh gitu, disuruh sama menterinya. Bacanya apa? Baca novel. Saya pada waktu itu baca psikologi. Dan pas ketahuan, kenapa bacanya ini? Harusnya buku novel. Saya nggak suka dengan novel, saya pengennya psikologi. Oh, nggak boleh. Itu sampai diperdebatkan di situ. Jadi pilihan bukunya itu aja akhirnya diatur juga gitu ya. Nah, jadi ya pada akhirnya bukan soal kita baca buku atau tidak. Pada akhirnya adalah sejauh mana kesadaran kita atas baca buku itu. Apakah baca buku itu adalah dorongan dari diri sendiri atau itu adalah hasil doktrin dari pikiran-pikiran orang lain yang dijejalkan pada diri kita sendiri. Gitu. Jadi itu jangan-jangan kayak Adolf Hitler gitu. Waktu buku Mein Kampf-nya itu jadi populer, jadi bestseller karena dia maksain setiap warga negara untuk baca itu. Gitu. Iya. Ini kan berarti ada layers-nya, ada beberapa lapis persoalan ya. Banyak. Di satu sisi, kalau misalnya tadi kan bicara tentang kawanan, kelompok, itu kan biasanya kelompok itu juga ada yang memegang otoritas, gitu ya, memegang otoritas itu, dan yang tadi akhirnya menentukan apa yang penting, apa yang tidak penting, apa yang dianggap murtad, apa yang dianggap boleh. Nah, sekarang kan berarti mungkin kunciannya mungkin bagaimana bisa berpikir independen gitu ya misalnya. Tapi itu kan memang lapisnya banyak banget tuh untuk mencapai ke situ. Seperti tadi Pak Guru bilang, effortnya gede banget tuh karena memang kita naturally kita memang makhluk yang kawanan itu tadi gitu. Meretasnya gimana nih kalau Pak Guru? Misalnya kadang-kadang Pak Guru berhadapan dengan siswa gitu misalnya. Kalau Pak Guru nyaraninnya ke mereka tuh gimana untuk katakanlah supaya senang belajar gitu, supaya minat baca gitu. Ya, saya juga seperti yang tadi itu, saya nggak nyuruh mereka untuk minat baca, saya justru mempertanyakan, emang kalau kalian minat baca terus faedahnya apa? Jadi saya kemandirian untuk berpikir itu tidak boleh didasarkan atau dimulai dari kamu bebas baca buku apa aja, itu berarti kan otoritas kita disampaikan kepada orang lain, ya sama aja gitu, itu adalah bagian dari belenggu. Saya cuman mengajukan kepada anak-anak itu, sekarang kalian kenali diri kalian sendiri, bakat kalian apa, minat kalian apa, cita-cita kalian apa, masa depan apa, visi misi kehidupan kalian itu apa. Nah, mulai dari situ, tolong rumuskan. Nanti rumuskan apakah program kerja saya seperti apa. Jadi kalau misalkan saya masa depannya adalah ingin keliling dunia, maka ilmu pengetahuan yang memadai untuk itu adalah apa gitu. Jadi maksudnya saya tidak akan menekankan otoritas saya sebagai guru untuk kamu harus baca buku ini itu, atau bahkan saya tidak juga akan menyuruh mereka untuk membaca. Saya cuma bertanya hal mendasar untuk bisa hidup bahagia itu apa? Menurut kalian itu apa? Jadi visi semua orang pada dasarnya itu adalah untuk mencapai kebahagiaan. Tindakan yang kita lakukan sejauh yang kita ketahui sekarang adalah untuk mencari kebahagiaan. Ada orang yang sholat adalah karena dia percaya bahwa itu akan mengantarkan dia ke surga yang berlimpah kebahagiaan. Kalau misalkan kita tahu bahwa kita akan dicuri sama orang lain, diculik sama orang lain, dan kita lari dari orang itu karena kita tahu bahwa diculik itu tidak enak, atau kita berasumsi diculik itu akan disakiti. Lepas dari situ berarti baik. Maka tujuan kita itu adalah untuk bahagia itu. Nah, apa metode yang kita percaya akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan? Ada orang yang berpikir bahwa untuk bahagia kita harus kaya.
Karena dengan kaya, maka kita lebih banyak pilihan dalam kehidupan. Kita mau makan di warteg atau makan di restoran 10 juta seporsi, itu pilihan buat orang kaya. Orang miskin tidak memiliki pilihan itu. Gitu. Apakah ada yang mengatakan bahwa untuk menjadi bahagia kita harus menjadi orang terkenal karena akan banyak koneksi, banyak kenalan, banyak yang memberikan bantuan kepada kita. Setiap orang memiliki pikiran yang masing-masing tentang asumsi atau tentang cara mereka untuk bisa berbahagia. Tapi tujuan utamanya itu yang mencapai kebahagiaan itu. Saya menekankan, maka kalian itu mulai dari sekarang visi hidupnya apa, kenali diri kalian. Nanti dari situ, ayo kita sama-sama berpikir bagaimana cara menggapai itu. Termasuk juga buku hanya satu di antara sekian banyak metode. Ada banyak, atau misalkan apa yang saya andalkan untuk bisa memahami sesuatu. Ngelamun. Artinya setiap orang memiliki caranya masing-masing. Saya bisa misalkan menamatkan buku 400 halaman dalam 5 jam, misalkan seperti itu. Apakah itu bagus? Bagus. Tetapi apakah itu membantu saya untuk menjadi bahagia? Nah, ini pertanyaan kan. Iya. Jadi ya semuanya bermula dari sebuah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab dulu. Gitu. Tapi oke, sekarang pertanyaannya, buku yang bikin Pak Guru bahagia ada nggak? Kitab hadis. Asli itu. Kenapa? Saya mengalami rekreasi itu, rekreasi masa lalu, masa depan, bahkan kehidupan setelah kematian saya bisa berekreasi di situ. Bahkan ketika roh saya atau kesadaran saya masih terjelembab dalam fisik ini, saya bisa berekreasi dalam cerita-cerita itu. Anggaplah misalkan ada orang yang mengatakan itu sekedar fantasi, anggaplah ya, tapi itu menyenangkan buat saya gitu. Jadi rekreasi itu, rekreasi imajinatif itu bahkan lebih penting daripada capaian kita sejauh ini gitu, atau lebih penting daripada pengetahuan kalau misalkan dalam pikirannya Einstein, walaupun konteksnya nggak kayak gitu gitu. Cuman secara pribadi gitu, secara pribadi bahwa, atau misalkan saya mohon maaf ya, saya Muslim tapi saya menikmati ketika saya baca Alkitab gitu, karena itu menghasilkan rekreasi tentang kehidupan masa lalu ketika masyarakat masih baru semi bercocok tanam gitu, awal mula, kemudian mereka berhadapan dengan rintangan-rintangan dan tantangan-tantangan alam, mereka berperang satu sama lain karena memperebutkan sesuatu gitu, mereka atau misalkan babat tanah Jawa atau kisah-kisah yang berasal dari masa lalu itu, saya lebih mudah merekonstruksi dalam imajinasi gitu, dan itu menyenangkan, bahkan dibanding, saya mohon maaf ya, misalkan bahkan dibanding novel sekalipun, itu lebih enak gitu bagi saya, karena nggak usah mohon maaf dong. Ya karena akan ada orang yang berbeda pandangan gitu. Oh, nggak apa-apa, beda pandangan kan nggak apa-apa. Terus. Oh iya, pandangan kita beda. Menjaga pandangan. Iya, jadi maksudnya secara pribadi saya lebih nyaman dengan itu. Tapi kalau misalkan orang lain, ya tentu saja saya nggak akan memaksakan orang lain untuk menikmati apa yang saya nikmati gitu. Berarti kitab suci pada umumnya senang baca. Selain tadi misalnya Al-Quran, tadi sempat ngomong Injil, kitab-kitab suci agama lain juga. Yang Hinduism saya suka. Purana-purana saya baca semua, 18 biji itu semuanya. Apa sih sebetulnya yang memikat, ada kesamaannya kan kemungkinannya kitab-kitab ini? Apa sebetulnya kalau ide benang merahnya dari kitab-kitab ini? Ya, kalau misalkan kita definisinya kita sepakati seperti yang dikatakan Pak Rocky Gerung, bahwa kitab suci itu adalah fiksi, maksudnya adalah dia yang memberikan, jadi gini nih, manusia itu terperangkap pada realitas indrawi. Sekarang ini kita terperangkap. Jadi misal ya, saya pengen hidup di dunia isekai, di mana saya dikelilingi para wanita cantik yang mau melakukan apapun yang saya mau. Misalkan imajinasi saya seperti itu. Tapi kan secara rasional ya, realitasnya kan tidak seperti itu gitu. Artinya kehidupan dunia ini membelenggu, dan sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang lebih itu adalah ketika kita bisa menciptakan dunia kita sendiri gitu. Dan dunia kita sendiri itu ada dalam pikiran kita gitu. Jadi realitas inilah yang membatasi. Makanya secara psikologis misalkan ada beberapa pertanyaan yang bisa dijelaskan. Kenapa orang mentato dirinya? Kan sakit. Tapi kenapa dia suka? Karena secara alamiah manusia secara spiritual ingin memberontak pada dirinya secara jasmaniah gitu. Jadi sakit secara jasmani tetapi puas secara rohani gitu.
Atau misalkan ada cowok-cowok yang berantem. Dia menikmati ketika adrenalinnya naik, dia ditonjok, dia berdarah, hidungnya terluka. Tapi dia menikmati itu, dia senang dengan itu. Karena apa? Karena jiwa itu ingin memberontak pada jasad kita gitu. Jadi kita tidak mau dihalang-halangi oleh realitas, oleh indrawi kita ini gitu. Jadi ketika kita misalkan membaca kitab suci, ada satu peluang besar di mana imajinasi kita itu bahkan disakralkan. Menarik. Bukan hanya kita lepas dari kungkungan jasad ini, tetapi bahkan imajinasi kita itu menjadi sesuatu yang sakral gitu. Jadi ini adalah pemberontakan, salah satu pemberontakan besar kita terhadap jasad fisik kita gitu. Bahwa misalkan ada orang yang pergi ke langit melihat surga dan neraka, bahwa di sana bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan malaikat, bidadari, yang kemudian itu benar-benar membuat imajinasi kita itu bertumpuk-tumpuk gitu kan. Kemudian menciptakan sebuah dunia imajiner gitu, dan itu sepenuhnya tidak physically gitu. Saya dibatasi oleh tangan saya, oleh kaki saya, tetapi di situ saya terbebas dari itu semua gitu. Itu kan, dan kitab suci memberikan itu ya? Iya, kitab suci memberikan itu. Makanya kalau misalkan ada yang menyebut bahwa itu adalah morfin, teks aslinya Karl Marx itu kan morfin. Iya, sebenarnya itu bukan sebuah pelecehan gitu dalam konteks itu gitu. Karena kita memang benar-benar masuk ke dunia yang dimana kita mabuk. Berarti cukup cukup mengaminikah bahwa memang kitab suci ini masuknya dalam kategori fiksi dalam konteks imajinasi itu tadi ya? Enggak, bukan cukup untuk mengimani. Maksudnya ini adalah pengalaman pribadi saya ketika ditanya yang paling ini. Artinya apakah mengamini yang tadi Pak Rocky Gerung bilang gitu? Iya, betul. Karena masuk kategori imajinasi itu tadi gitu. Iya, makanya pertanyaannya itu misalkan balik ke pertanyaan yang paling dasar gitu, yang paling awal gitu. Ketika saya misalkan mengabaikan kitab suci sebagai kebenaran, misalkan ada orang misalkan yang ini kitab suci itu adalah bagian dari fiksi, ini tidak benar, ini tidak nyata dan sebagainya, kan pertanyaan yang paling dasarnya itu adalah emang kebenaran apa yang bisa kita buktikan bahwa itu tuh nyata gitu. Oke. Jadi apakah kalaupun itu masuk kategori fiksi bukan berarti tidak mengandung kebenaran juga kan? Iya, bahkan kita kan sebenarnya kita juga nggak tahu kebenaran itu kita nggak tahu yang dimaksud dengan benar itu apa. Apakah yang dimaksud dengan benar itu adalah terkonfirmasi secara indrawi bahwa misalkan teteh ada di sini, maka ketika saya mengatakan teteh ada di sini, maka itu adalah benar. Itu kan benar pernyataan konfirmasi indrawi seperti itu gitu kan. Atau misalkan kebenaran yang dimaksud itu apa? Kita bahkan terkait dengan kebenaran kita masih berdebat soal itu gitu. Kita ngomongin apa sih? Itu tadi buku yang bikin bahagia. Kalau buku yang disukai tapi tidak bikin bahagia ada? Banyak ya? Buku yang disukai tidak bikin bahagia itu ya banyak. Saya baca Inferno, itu bikin saya nggak bahagia. Kalau nggak bahagia tapi tetap dilakukan, kira-kira kenapa ya? Ya, manusia itu cenderung untuk melakukan itu karena yang tadi itu, bahwa pikiran itu sebenarnya ingin bebas gitu. Jadi ada sesuatu yang kita tahu itu buruk, ada sesuatu yang kita tahu bahwa itu tidak akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan, tetapi kita lakukan itu karena manusia itu yaitu terkungkung pada realitas hari ini gitu. Jadi misalkan teteh kameramen, maaf ya disebut teteh kameramen. Teteh kameramen diancam bahwa kalau misalkan mabuk-mabukan maka akan masuk neraka, misalkan seperti itu. Tetapi kenapa masih banyak orang yang mabuk-mabukan? Karena dia realitas hari ininya tidak sedang mengalami itu. Jadi ancaman masuk neraka itu baru imajinasi yang konsep juga ya. Konsep. Jadi dia tidak akan peduli pada itu karena konsepsinya memang belum bertemu gitu. Ada teman saya misalkan sakit gigi, ketika dia lagi sakit-sakitnya dia bertekad nanti mau saya cabut datang ke dokter gitu. Tapi beres sakit giginya dan kemudian tidak lagi, tekad untuk datang ke dokter itu hilang gitu. Ya udah baikan gitu. Jadi apa yang manusia itu terikat pada realitas yang tadi itu gitu. Jadi ya wajar kalau misalkan ada yang diancam begini dan begitu kemudian dia tetap melakukan hal yang ya wajar.